Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih banyak ya kepada Kalodata dan juga teman-teman yang sudah hadir di sini. Dan saya di sini bakal membahas beberapa kayak strategi marketing yang sudah kita lakukan, kenapa kita bisa menjadi salah satu brand dengan top GNV di bulan Juli dan juga Agustus 2024. Nah, untuk perkenalkan, nama saya sendiri adalah Ali Hamzah. Saya seorang kreatif director dari SSKIN. Jadi saya juga mau menceritakan tentang brand kita, yaitu SSKIN. Yang pertama-tama mungkin bisa di next tentang brand SSKIN sendiri. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman sudah tahu ya siapa owner dari brand SSKIN ini, yaitu Kak Sheila Shaukia. Saya bakalan menceritakan sedikit tentang Sheila Shaukia dan juga brandnya, cerita tentang bagaimana brand SSKIN ini hadir. Jadi pada awalnya Kak Sheila ini aktif sekali ya menjual produk seperti fashion dari tahun 2016. Beliau sangat merintis dari yang benar-benar door to door, menawarkan produk dia yang benar-benar dari bawah banget, hingga pada akhirnya di tahun 2022 beliau membuat brand SSKIN, yaitu brand skincare yang dimana dengan saat ini sudah mencapai lebih dari $1 juta. Bagaimana sih kita bisa mencapai itu semua? Pastinya ada strategi di balik itu semua. Bagaimana kita meningkatkan awareness, nanti kita bakalan spill. Dan dari brand SSKIN sendiri, ini peningkatannya sangat pesat pada saat ya teman-teman tahu after COVID ya, itu brand-brand skincare itu pada booming dan juga salah satu kayak marketing yang ngelit dari berbagai sektor gitu. Maksudnya skincare ini jadi tujuan gitu, maksudnya jadi kayak marketing baru lah gitu. Nah kemudian next. Nah, di sini saya bakal menceritain bagaimana ceritanya SSKIN ini bisa menjadi top GMV based on Kalodata di tahun 2024, yaitu SSKIN berhasil mendapatkan posisi nomor 1 sebagai top GMV di bulan Juli dan juga Agustus. Saya mau cerita sedikit, jadi sebelum saya menjadi seorang creative director, saya adalah seorang social media spesialis di SSKIN. Pada saat itu, atasan saya ingin saya menganalisis kompetitor. Pada saat itu saya bingung, karena sebelumnya saya melakukan analisis dari sosial media doang gitu. Kita mau bikin strategi dari sosial media gitu. Tapi ketika berhubungan dengan conversion, saya bingung. Nah pada akhirnya salah satu teman saya merekomendasikan saya untuk menggunakan Kalodata. Jadi menurut saya Kalodata ini seperti bahan bakar. Jadi buat teman-teman seller atau yang merintis, saya sangat-sangat merekomendasikan Kalodata untuk analisis. Boleh tepuk tangan dulu untuk Kalodata. Kalodata ini ya saya juga benar-benar amazed dengan tampilannya segala macam. Jadi saya basicnya memang sarjana IT di Universitas Sumatera Utara. Dari segi UI UX itu sangat mudah teman-teman. Kalodata ini kayak enak aja dilihat dibandingkan dengan website-website lain gitu. Karena memang Kalodata ini adalah memang analisis terbaik untuk TikTok Shop. Dan kemudian pada saat itu saya mulai menggunakan Kalodata
dan atasan saya mulai request ina itu gitu kan, kayak siapa nih kompetitor kita yang mulai istilahnya kayak siapa kompetitor kita yang apa nih pencapaian kompetitor kita, bagaimana strategi mereka. Nah di sini saya juga berhasil menganalisa kalau beberapa brand itu menggunakan banyak account. Jadi kayak selama ini kita yang menggunakan satu account untuk live atau segala macam. Dari sini kita juga belajar dari kalau data ini beberapa brand itu menggunakan banyak account pada saat mereka live. Itu suatu hal yang baru gitu kan. Nah kemudian di kalau data ini sendiri juga dia bakalan bisa ngasih tahu teman-teman kayak konten seperti apa nih yang menuju banyak conversion gitu. Dan itu sangat-sangat membantu banget apalagi teman-teman reseller gitu kan, kayak mungkin berpikiran apa ya mau bikin konten seperti apa ya. Di kalau data ini saya menemukan itu. Jadi kayak misalnya saya ditugaskan untuk membuat konten yang conversion gitu, objektifnya conversion, saya selalu menggunakan kalau data. Kemudian di kalau data ini, oke, saya bakal cerita sedikit. Di kalau data ini saya berhasil kayak menemukan sesuatu yang mungkin saya nggak dapatkan di website analitik lainnya gitu. Yaitu bisa seperti creator data, video live stream data, historical data, bahkan produk data. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, salah satu strategi kita kenapa kita bisa mencapai sebagai top GMV di bulan Juli dan Agustus, kita memanfaatkan berbagai macam opportunity. Jadi mungkin kalau teman-teman yang sudah notice, mungkin ada salah satu influencer di sini ya, kayak belakangan ini kenapa brand-brand itu lebih suka mengendorse makro ataupun mikro influencer daripada mega influencer. Karena ada perubahan strategi marketing, mungkin teman-teman juga notice ya. Dan juga brand-brand juga cenderung lebih suka untuk menawarkan affiliate daripada endorse. Nah itu juga kita lakuin gitu. Jadi kita sekarang juga lebih cenderung menawarkan affiliate ke teman-teman influencer. Dan responnya juga sangat-sangat positif ya. Dan mungkin bisa dipraktekkan sendiri gitu. Jadi kalau misalnya untuk affiliate sendiri di TikTok yang saya pelajarin. Jadi sebelumnya kita juga sering sharing dengan tim-tim TikTok. SSkin dan TikTok kita juga ada kerjasama. Jadi trik ataupun tips yang harus kalian ketahui, teman-teman ketahui kalau kalian ingin memulai di dunia affiliate, apalagi khususnya live stream, itu konsistensi, sama seperti buat konten juga. Jadi saya mendapat bocoran dari tim TikTok, konsistensi ini seperti apa? Contoh, teman-teman harus live minimal 2 jam sehari. Lakukan secara konsisten. Nah, algoritma TikTok ini bakal ngebaca. Jadi kita nggak bisa juga yang kayak nge-live satu hari nge-live 3 jam, besok enggak, besok nge-live, besok enggak. Tapi harus konsisten, 1 hari minimal 2 jam. Gitu. Ini biar apa? Untuk membaca traffic. Jadi analitik TikTok juga bakalan menganalisis gitu. Ini akun cenderung kemana gitu. Apakah akun yang untuk konten meningkatkan awareness atau untuk conversion. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman kayak sudah sering melakukan live, secara automatically ketika GMV-nya bagus, konversinya juga bagus, bakal ditampilin di kalau data. Kalau data juga bisa crawling kayak siapa nih kreator yang kayak banyak menghasilkan conversion bakalan ditampilkan. Nah buat teman-teman yang mungkin gak punya tim atau brand atau seperti itu, mungkin bakalan di reach out sama brand tertentu gitu.
wah si creator ini ternyata GMV-nya ataupun conversion-nya segini. Saya mau bekerja sama dia gitu. Nah semua itu sebenarnya udah ditampilin di kalau data. Jadi kita pun kalau misalnya mau cari teman-teman afiliator, seperti influencer, itu kita carinya di sini guys. Begitu. Kemudian next. Nah, kita mau memperkenalkan sedikit tentang new product kita yaitu SSkin C-Series. Jadi ini salah satu series yang sangat-sangat kita planning banget. Kayak salah satu gongnya gitu ya. Karena ini juga kita terapkan sama seperti yang saya bilang tadi. Untuk menuju conversion, kita bakal melakukan strategi-strategi seperti itu. Kita bakal memanfaatkan berbagai macam opportunity gitu. Kalaupun kita mau untuk meningkatkan awareness, kita bisa cari mega influencer, kita lakukan itu. Tapi mungkin kalau misalnya untuk conversion ataupun sekarang, tahu nggak teman-teman kalau misalnya brand-brand itu lebih melirik kepada makro dan juga mikro influencer. Karena apa? Karena di TikTok sendiri juga kadang makro atau mikro influencer ini potentially untuk FYP-nya di highlight-nya lebih tinggi gitu daripada yang udah mega. Karena mega influencer ini kadang ya followers yang melihat videonya consistently ya viewers dia, followers dia. Tapi kalau misalnya akun-akun makro atau mikro potentially untuk viralnya juga lebih tinggi. Makanya beberapa brand juga memanfaatkan ini seperti itu. Oke, next. Paling itu aja sih yang bisa saya sampaikan kayak strategi kita lah untuk menjadi salah satu top brands ya istilahnya kayak top GMV di bulan Juli dan juga Agustus tahun 2024. Jadi mungkin seperti itu aja.